Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya eh, mohon izin kepada Bapak Ibu dosen. Di sini saya eh, mempraktekkan untuk pengisian RPS bagi Bapak Ibu dosen yang masih belum memahami terkait dengan SPMI. Jadi ini yang sudah saya tampilkan adalah halaman SPMI setelah login. Silakan Bapak Ibu login sesuai dengan username dan password yang sudah di-share di grup jurusan. Nah, ini tampilan awal dari masing-masing akun. Ini saya pakai akun saya sendiri, akun pribadi. Di home-nya seperti ini. Ada RPS, rapot dosen, buku ajar, dan lain sebagainya. Untuk Bapak Ibu dosen praktisi industri, mungkin ada beberapa mata kuliah yang sudah di-share RPS dari dosen pengampu sebelumnya. Mungkin seperti Bapak Dwi Taufik, lalu Pak Dwi Taufik, lalu mata kuliah yang lainnya yang sebelumnya pengampu seperti Bu Desi, Bu Nurul yang bisa share RPS. Itu nanti mohon dikonfirmasi dulu ke masing-masing kaprodi apakah mata kuliahnya, RPS mata kuliahnya sudah terdaftar di akun kaprodi atau belum. Nanti untuk akuntansi pajak silakan dapat menghubungi saya bagi Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah di akuntansi perpajakan. Sehingga kami bisa lihat RPS siapa yang masih belum masuk. Mungkin saya contohkan dari sini, saya login dengan akun Kaprodi akuntansi pajak. Nah, di sini saya bisa melihat rekap RPS. Dari rekap RPS ini siapa saja dosen yang sudah melakukan upload RPS, saya sudah bisa lihat di sini. Nah, kemarin untuk Bapak Dwi Taufik Rahman, ada mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang di-share dari Ibu Desi. Jadi RPS yang sudah dibuat oleh Bu Desi pada semester lalu, pada saat semester 1, itu langsung menjadi RPS Bapak Dwi Taufik. Ini memang ada caranya dengan share. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana share RPS. Misalkan tahun ini Bapak Ibu sudah tidak mengampu mata kuliah tersebut, sehingga bisa di-share ke dosen yang mengampu mata kuliah pada semester tersebut. Lalu ada beberapa dosen lagi, sepertinya saya lupa siapa. Oh, sepertinya Pak Dwi Taufik aja. Mungkin di perbankan nanti silakan konfirmasi ke kaprodi masing-masing. Bagi Bapak Dwi Taufik Rohman, mohon nanti cek dulu di akunnya SPMI, apakah memang di akun Bapak sudah ada mata kuliah ini. Sudah ada RPS mata kuliah ini. Jika belum ada, nanti tolong dikonfirmasi ke Bu Desi untuk melakukan share ulang. Jadi Bapak nggak perlu, kalau memang tidak ada perubahan terkait dengan RPS mata kuliah ini, Bapak tidak perlu membuat lagi, Bapak tinggal menunggu Ibu Desi share. Tapi harus ke akun Bapak. Jadi tetap harus di akun Bapak login dulu, harus sudah terdaftar. Bagaimana cara melihat sudah terdaftar atau belum? Jadi sebentar. Saya akan login pakai akun pribadi saya. Nah, ini halaman awal ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita langsung masuk ke perkuliahan. Di sini ada pilihan RPS. Nanti kalau sudah ada RPS-nya, baik itu di-share oleh dosen terdahulu ataupun sudah Bapak Ibu upload, semua ada di sini. Ini mata kuliah yang sudah pernah saya ampu, dan di sini semua kemarin juga saya ada share. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu nih di action ya. Action paling kanan ini ada edit, delete, duplicate, ada share. Ini di-share, bisa di-share ke dosen lain. Saya kemarin share ke Bapak Dito, mata kuliah untuk dasar-dasar akuntansi di Boga. Ya. Tetapi karena pada saat itu belum ada akunnya, jadi sepertinya di akun Pak Dito tidak terdaftar. Jadi
nanti saya akan share dulu lagi, share ulang ke akun Pak Dito supaya terekap di akunnya Pak Dito. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana melakukan share ke dosen lain. Nah, sebelumnya mungkin itu untuk Bapak Ibu dosen pengampu yang RPS-nya sudah ada, itu tinggal meminta ke dosen yang sebelumnya. Kalaupun ada perubahan nanti tinggal diedit di sini. Nah, ini edit, ada action edit, ya kita tinggal edit capaian mata kuliah, lalu pembelajaran dan lain sebagainya. Dan ini sampai persentase penilaian. Jadi bisa diedit, ya. Nah, ini saya contohkan, saya mau upload RPS untuk mata kuliah hukum pajak. Jadi tinggal Bapak Ibu klik tambah RPS di sini, prodinya silakan pilih. Karena hukum pajak di akuntansi perpajakan, saya memilih akuntansi perpajakan, lalu masukkan kode kuliahnya. Kode mata kuliah itu silakan lihat di kurikulum masing-masing prodi. Kurikulum masing-masing prodi, ya, bisa di-download di web akuntansi atau mungkin bisa diminta ke kaprodi masing-masing. Hukum pajak AP306 sesuaikan, lalu nama mata kuliahnya juga sesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada, hukum pajak. Bobot SKS-nya juga silakan disesuaikan sampai dengan jam per minggu. Jadi di kurikulum itu sudah sampai ke jam per minggu. Lalu isikan semesternya, hukum pajak semester 3. Jangan dengan angka Romawi, tetapi angka 1 sampai dengan 8. Lalu pilih tahun akademik, tahun ini 2021-2022. Nah, sisanya ini kan Bapak Ibu juga sudah ada yang membuat secara manual. Jadi ini tinggal di copy paste saja. Copy paste ke halaman ini, ke halaman CP mata kuliah. Nah, di sini karena biasanya akan copy paste-nya agak kurang pas settingannya. Biasanya saya copy paste dulu ke Notepad supaya tidak berantakan, gitu ya Bapak Ibu. Biasanya saya copy paste dulu ke Notepad supaya tidak berantakan. Nah, ini saya contohkan kalau saya copy paste langsung, nah seperti ini. Ada spasi-spasi dan ukuran hurufnya terlalu kecil, ya. Jadi tinggal kita copy paste ke Notepad. Oke. Baru kita paste lagi di SPMI. Nah, spasi-spasinya hilang, ya Bapak Ibu. Ya ini tinggal pilihan Bapak Ibu saja sih untuk lebih mempermudah melihatnya. Tapi saya biasanya seperti itu. Nah, lalu deskripsi singkat juga sama. Tinggal copy paste. Sebelum copy paste saya taruh di Notepad dulu. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah membuat secara manual, tinggal ini by system saja supaya terdeteksi untuk GKM melakukan monef. Ya. Ini materi pembelajaran pokok bahasan juga sudah ada. Oh ya, belum di copy paste ke Notepad. Kalau belum di copy paste ke Notepad itu agak jelek lah intinya. Ya. Ini saya copy paste. Nah, ini tinggal kalau seperti ini bisa kita aktifkan penomoran. Bisa Bapak Ibu aktifkan penomoran supaya dia menjadi masing-masing penomor. Nah, lalu terakhir pustaka referensi. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah membuat, tinggal copy paste. Jadi tinggal mengcopy paste apa yang sudah Bapak Ibu buat. Ini tinggal kita beri penomoran. Silakan nanti disesuaikan saja dengan apa yang sudah Ibu Bapak buat. Di sini. Nah, lalu media pembelajaran juga tinggal copy paste. Biasanya kalau saya pakai penomoran Bapak Ibu, jadi lebih enak. Tapi monggo disesuaikan saja sama gimana
gaya Bapak Ibu untuk menulis RPS. Tapi kalau bisa sih lebih mudah untuk dibaca mahasiswa juga, itu menggunakan penomoran seperti ini, ya, sehingga mahasiswa enak membacanya. Nah, ini karena sekarang perkuliahan online, jadi saya masukkan media daring. Nah, ini untuk penilaian. Penilaian itu memang ini ya, Bapak Ibu sekalian, tergantung dari Bapak Ibu. Memang sebagai dosen pengampu, mau menilainya persentasenya berapa. Tapi mohon diperhatikan ada ketentuan. Ketentuannya sebentar saya carikan. Ketentuan minimum. Jadi ada minimum. Minimum untuk sebentar. Minimum standar mutu dari P4MP untuk ini. Untuk setiap mata kuliah. Jadi minimum itu sikap diisi 5%, ya. Sikap 5%, tugas 20%, UTS minimum 20% dan UAS 20%. Jadi ada standar minimumnya. Tidak boleh kurang dari angka tersebut. Sikap, saya ulangi, sikap 5%, tugas 20%, UTS dan UAS itu minimum 20%. Ya. Jadi mohon disesuaikan. Kalau saya biasanya 10% di sini tugas di angka 25, di sini 30 dan 30. Yang lainnya isi angka 0. Kalau memang tidak ada persentase penilaian. Biasanya saya seperti ini, 30, 35, 65, ditambah 10, 75, ditambah 25. 100%. Jangan sampai lebih dari 100% atau kurang dari 100%. Ini akan menjadi temuan. Kita submit. Nah, ini sukses di input, berarti tidak ada kesalahan apapun. Nah, ini baru di halaman awal, ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus memasukkan per pertemuan, ngapain saja, pembelajarannya apa saja. Oh, ini kok 2021 nih, kita edit dulu sebentar. Tahun akademiknya kok 2021 2022 submit. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah upload, jangan sampai di tanggal 6 masih mengedit seperti saya tadi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah terupload, ya jangan diedit. Nanti setelah ada monef, silakan diedit. Karena hitungannya nanti Bapak Ibu RPS belum terupload seminggu sebelum perkuliahan. Itu jadi temuan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang masih ada yang mau diedit, ya monggo, tapi nanti setelah tanggal 6 Monef GKM. Ini sebenarnya saya tidak boleh ngasih tahu nih caranya. Jadi saya dimarahi Pak Hasto, tapi ya ini demi kebaikan kita semua, karena kebanyakan memang beberapa dosen, karena dianggap sudah upload, ya sudah mau diedit setelahnya itu boleh-boleh saja, tapi ada range waktu boleh dieditnya kapan. Jadi mohon nanti bisa dikomunikasikan kalau sudah upload, harapannya tidak ada diedit-edit dulu. Kalau mau edit ya nanti mungkin di tanggal 13 ke atas, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau bisa sebelum tanggal 6 itu sudah tidak ada diedit, sudah fix ya. Jadi mohon diperhatikan RPS-nya masing-masing. Nah, lalu ini untuk menambah per pertemuan kita tinggal klik tambah minggu, tanda plus ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tanda plus ini kita klik. Nah, di sini ada tambahan pertemuan, copy dari RPS lain. Bisa kita copy dari RPS lain. Karena ini mata kuliah baru, saya tambah pertemuan. Minggu pertama, kita sambil buka ini ya, RPS manual yang sudah Bapak Ibu buat. Tinggal copy paste, sama seperti tadi. Ya, lumayan kalau untuk pertemuan ini kita harus copy paste satu persatu, indikatornya juga. Nah,
ini, oh ya, saya belum copy paste ke Notepad, sebentar. Copy paste dulu ke Notepad. Nah, ini sudah, kalau sudah begini sudah aktif nomornya ya. Nah, itu sudah aktif nomornya, tinggal kriteria. Kalau saya ini kriteria bentuk penilaian. Memang agak ribet kalau kita bikin copy paste ya Bapak Ibu, tapi ya lebih baik begitu daripada kita mengetik satu persatu, ngulang ngetik lagi, wah agak berat juga. Nah, ini metode pembelajaran, saya masukkan juga. Ada estimasi waktu, dalam kurung estimasi waktu ya Bapak Ibu sekalian. Estimasi waktu ya disesuaikan, kalau teori berarti langsung 2 kali 50 menit. Sesuai dengan SKS-nya. Materi pembelajaran biasanya saya isi dengan sub bab ini ya, Bapak Ibu sekalian, subbab apa saja yang dipelajari, ditambah dengan daftar pustaka. Nah, ini tinggal disesuaikan lagi aja Bapak Ibu. Biasanya saya untuk pertemuan pertama ya membahas hanya RPS, kontrak kuliah, dan jurnal. Dan sedikit materi. Bahkan kadang saya hanya membahas RPS, kontrak kuliah, jurnal, supaya kesepakatan bersama, terutama untuk kontrak ya, Bapak Ibu sekalian, terlambat berapa menit, persentase penilaian, itu harus dijabarkan di pertemuan pertama, supaya nanti ketika nilai mahasiswa keluar, itu tidak menjadi pertanyaan data penilaiannya dari mana saja. Nah, untuk bobot penilaian, biasanya kalau saya menggunakan di sini 2,5%. Jadi setiap pertemuan, selain UTS, kalau UTS tadi kan saya menggunakan persentase UTS 30%, UAS 35%. Nah, sisanya berarti 30 tambah 35, 65%. Berarti sisanya dari 100%, 35%. Nah, 35% itu saya bagi ke semua pertemuan. Jadi sisa pertemuannya kan berarti 14. 35 bagi 14 itu perhitungan saya 2,5%. Jadi di sini di dalamnya ada tugas, di dalamnya ada sikap, penilaiannya setiap pertemuan ya 2,5% itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, lalu submit. Ini sukses di input. Ini pertemuan pertama. Keluar sudah semua. Nah, ini bisa diedit, silahkan diedit lagi kalau memang masih ada kekeliruan. Itu silahkan. Tapi ya tadi balik lagi, kalau sudah tanggal 6, mohon jangan diedit terlebih dahulu. Mungkin SPMI-nya kadang agak lambat ya Bapak Ibu, ya mohon dimaklumi. Mungkin internetnya atau banyak yang pakai. Nah, ini sudah keluar, tinggal tambah pertemuan lagi sampai 16. Silakan dimasukkan sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, biasanya nanti di sini kita bisa tinggal, Bapak Ibu tidak perlu buat jurnal dan kontrak. Jadi dari RPS yang tadi per pertemuan, per minggu, kita sudah bisa langsung download jurnalnya. Ini contohnya ya, jurnal, kontrak, itu sudah bisa langsung di-download kalau sudah pertemuannya dimasukkan 16 pertemuan. Nah, ini masukkan pertemuan 1 tadi. Ini jurnal. Saya contohkan yang full ya. Ini kalau RPS, kita tinggal klik RPS, jadi sesuai. Nah, ini RPS saya di
perbankan dan keuangan, akuntansi pengantar. Nah, ini RPS. Kalau sudah ada by system, ya sudah, kita tinggal edit-edit saja yang tadi pertemuan di print RPS, jurnal dan kontrak, itu sudah langsung jadi. Nah, ini kontraknya, saya perlihatkan. Kontraknya. Nah, di kontrak ini nanti wajib ada tanda tangan wakil mahasiswa. Jadi nanti mohon diingatkan kepada cuttingnya untuk menandatangani hal ini. Nah, ini akan, terutama bagian ini Bapak Ibu, sistem penilaian ini yang paling penting untuk dijelaskan ke mahasiswa. Oke, nah sekarang saya berikan tutorial untuk share RPS. Jadi ini saya mau share dasar-dasar akuntansi ini ke Pak Dito misalkan. Jadi jangan langsung di-share ya Bapak Ibu sekalian, ini pilihan share ke, jangan langsung di-share, duplikat terlebih dahulu. Karena kalau sudah kita share ke akun SPMI atau dosen lain, RPS di kita akan hilang, gitu ya. Jadi harus diduplikat dulu. Duplikat dulu, dia akan tercopy nanti di paling atas. Nah, ini di atas, paling atas. Nah, karena kita mau meng-share untuk tahun ajaran baru, kita bisa editkan terlebih dahulu. Tapi kalau mau langsung di-share ya juga nggak apa-apa. Nanti dosen yang menerima share RPS bisa langsung edit. Nah, tapi ini saya editkan 2021-2022. Ini semua sudah lengkap. Tinggal kita submit. Ini 10.25, kita perhatikan lagi 30.35, 100%. Nah, kita sudah submit. Sudah terganti. Nah, kita tinggal share. Share ke, klik aja yang warna hijau. Share ke. Nah, langsung kita tuliskan nama dosennya, Dito. Nah, Dito Rozaki. Nah, kita tinggal submit. Nah, ini nanti di kita hilang. Nah, tadi kan hukum pajak. Seharusnya dasar-dasar akuntansi kan yang tadi paling atas Bapak Ibu sekalian. Jadi hilang. Jadi tinggal yang sudah kita share ya, anggapannya kita kasih berarti udah hilang. Maka dari itu perlu diduplikat terlebih dahulu, baru kita share ke dosen lain. Mungkin itu Bapak Ibu, mudahan bisa mempermudah Bapak Ibu dalam mengupload RPS. Kami harapkan RPS sudah bisa diupload sebelum tanggal 6 karena akan ada monef dari GKM dan tidak diedit di tanggal 6-13 itu jangan diedit dulu ya Bapak Ibu. Kami mohon sebelum nanti GKM melakukan monef. Untuk info lebih lanjut bisa tanyakan ke Kaprodi atau ke saya juga bisa, monggo silahkan. Gimana nyamannya Bapak Ibu mau bertanya ke siapa. Oh ya, sama pesan tadi untuk Pak Dwi Taufik, mohon nanti dicek dulu di akun SPMI-nya apakah RPS, mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen tadi sudah ada di akunnya. Kalau memang belum, nanti mohon dikomunikasikan kepada Bu Desi untuk share ulang supaya bisa terekap di akun Bapak. Itu saja, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Di sini saya bukan mengajari, tapi untuk memberitahukan supaya mempermudah Bapak Ibu dalam mengupload RPS. Semoga RPS-nya sudah bisa diupload dari hari ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.